Yakin mayoritas karyawan itu pasti ada keselnya. Gue kesel kalau ada orang yang semangat banget kerja di kantor. Halo para pengais rezeki, balik lagi di 9 to 5 Stories. Dan ini wadahnya kita misuh-misuh ya teman-teman ya. Kali ini kita mau bahas apa, Ri? Kita mau bahas tentang apa yang bikin lo kesel di kantor. Apa yang bikin lo kesel di kantor? Nah, kita mulai dulu kali ya. Gung, apa nih yang bikin lo kesel di kantor nih? Ini tuh topiknya, pertanyaannya gampang dijawab, Ri. Gampang ditanyakan kali. Gampang, jawabnya gampang. Karena gue cukup yakin mayoritas karyawan itu pasti ada keselnya. Oke. Menurut gue sih pertanyaan ini terlalu gampang, Ri. Ya susah jawabannya. Satu, bisa jadi banyak banget. Oke. Dua, bisa jadi berisiko untuk disampaikan. Dan juga dijawab, Ri. Tapi sebenarnya kalau gitu pertanyaan yang lebih sulit adalah apa yang bikin lo happy di kantor dong? Tapi itu topik lain. Tapi itu nanti. Ya udah. Tapi kita fokusnya dulu nih. Ah. Apa yang bikin lo kesel di kantor? Oke. Topik kita hari ini adalah apa yang bikin lo kesel di kantor. Iya. Oke. Nah, apa dong? Gua. Lu atau gua dulu nih? Lo dulu deh. Ya gua dulu deh. Apa yang bikin gua kesel di kantor? Kalau pilih satu dulu deh. Kalau satu yang paling mungkin recently ya, atau yang paling berasa bikin gua kesel di kantor itu adalah kalau pekerjaannya tiba-tiba banyak. Pekerjaannya tiba-tiba banyak. Maksudnya gimana tuh? Jadi gue tuh tipe orang yang sukanya cukup terjadwal. Misalnya jadi gue tahu nih, oke, hari ini gue akan ngerjain ini, besok gue ngerjain ini, kira-kira gue bisa selesai jam berapa, dan lain sebagainya. Oke. Gue lumayan suka, gue tahu apa yang akan gue lakukan ke depannya. Ada plannya gitu ya, kira-kira gue bisa menakar nih, kira-kira berapa banyak effort yang harus gue kasih, dan lain sebagainya. Nah kalau tiba-tiba ritmenya itu dirusak gitu ya, atau tiba-tiba ada, wah sorry gengs, kita ada kerjaan ini, kita ada kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C, ritmenya berubah tuh pasti kan, karena deadline-nya sama, kita harus beresin dalam waktu yang tight-nya sama gitu. Nah itu gue kesel. Tapi sebagai manusia yang egois, sebenarnya gue juga nggak suka kalau kerjanya monoton gitu-gitu doang, Ri. Oke. Jadi yang bikin gue kesel di kantor itu, kalau terlalu tiba-tiba plan gue dirusak karena jumlah kerjaan atau kerjanya nambah tuh gue kesel. Cuma kalau lo kasih gue kerjaan, udah gue gini aja, terus udah tahu kayak gini terus monoton, nah gue juga nggak suka. Bentar, jadi kalau misalnya gue tangkap, tadi lu bilang kan kerjaan yang tiba-tiba banyak. Ya. Nah yang lu bilang sebenarnya masalahnya adalah bukan banyaknya nih, tiba-tibanya. Bener. Bener kan? Bener. Jadi banyaknya nggak masalah? Iya. Iya. Kan paling nggak gue bisa menakar, Ri. Menakar. Oh jadi pokoknya kalau kerjaan banyak, tapi terus-menerus nggak apa-apa. Asal jangan tiba-tiba. Betul. Karena gue jadi udah tahu nih, gue resign apa enggak. Kan gue udah tahu nih, terus-terusan nih gitu, terus kan, kebayang. Takarannya tuh kelihatan gitu. Jadi kita bisa dapat stabilnya, oke, kira-kira bakal begini. Nah kalau tiba-tiba volatile tuh kadang bikin kesel. Nah, yang lu bilang tadi lu juga nggak suka kerjaan monoton kan? Iya. Kerjaan monoton bikin lu kesel atau kerjaan monoton bikin lu bosen? Dua hal yang berbeda nih. Oh bosan? Bosan nggak kesel? Karena bosan di kantor bisa sambil main game. Iya sih. Emang boleh, Ri? Iya, tujuannya WC kan untuk itu. Iya benar. Tapi bukan kesel lah. Kalau monoton tuh mungkin bosan lah ya. Membosankan gitu. Oke. Takutnya jadi menggampangkan gue soalnya, Ri. Kalau terlalu ini monoton, gue takutnya menggampangkan. Udah gini aja. Terlalu menggampangkan jadi malah nggak beres lah. Nah, Gitu. balik lagi nih, kerjaan yang tiba-tiba banyak gitu ya. Ya, gue ya. Yang kan ada masalah kerjaannya nih. Kerjaannya lu masalah atau sebenarnya yang ngasih kerjaannya itu yang menjadi masalah buat lu? Karena ngasihnya tiba-tiba. Tergantung. Karena kan gue bukan bos. Maksudnya gue kan bukan di posisi atas. Oke. Jadi gue tuh nggak tahu, Ri, apakah yang ngasih gue kerjaan juga dapatnya mendadak. Misal kayak tadi, Gung kerjain dong si A gitu. Gue nggak tahu kalau ternyata emang dia baru dikasih taunya pagi tadi,
Dia baru diminta juga pagi tadi, gimana? Bukan salah atasan gua. Kalau atasan gua dikasih tahunya sebulan yang lalu, Ngomongnya baru sekarang gitu ya. ngomongnya baru hari ini gitu. Kasih sebulan yang lalu, ngomongnya baru sekarang. Submitnya besok Bung. Nah, itu baru gua kesel. Oke. Sama orangnya juga. Oke. Nah, berarti sekarang yang bikin lo kesel adalah kerjaan mendadak gitu ya. Ada lagi nggak Sekarang. yang bikin lo kesel? Ada. Tapi gantian lu dulu, Re. Oke. Yang bikin gue kesel. Yang bikin gue kesel ya pertama, gue paling kesel kalau harus parkir. Pulang. Gue ke kantor harus parkir. Oke. Bukan karena gue mau mobil seakan-akan gue nggak ada kendaraan umum gue nggak suka gitu ya. Tapi karena menurut gue fasilitas parkir kantor itu tidak menguntungkan karyawan. Karena Baru juga gue masuk tempat parkir, udah ada VIP, nomor ini. Cuma orang ini yang boleh parkir di situ. Gue kan langsung ngerasa, gue kastanya beda banget nih sama yang lain gitu. Jadi maksudnya gue kerja kantor tuh baru juga masuk gitu ya, udah dibedain gitu loh. Siapa lu? Yang penting yang ini nih. karena ada kasta VIP dan non VIP. Betul. Jangan kan itu, WC aja ada VIP. Ada beberapa tempat yang WC-nya khusus lah ya. Iya. VIP WC khusus. khusus bos gitu loh. Benar. Kira-kira alasannya apa, Ri? Ada WC khusus bos tuh apa ya kira-kira ya? Gue juga bingung sih. Tapi dulu pernah ya, ada bos gue yang bilang gini. Itu bos gue, CEO satu company lah gitu ya. CEO. CEO. Dia Oke. bilang, gue gak ngerti kenapa WC aja harus dibedain gitu. Jadi WC khusus bos, itu kadang-kadang bukan permintaan bos. Oh, memang Tapi dari by gedungnya sendiri tuh, design. by design. Oh, Jadi ke kantor itu tuh kadang-kadang mengingatkan gue bahwa lu itu bukan siapa-siapa. karena ada VIP-nya. Ada VIP. Begitu ada VIP kan berarti ada juga yang remeh-temeh kan. Lu bukan siapa-siapa nih, Bukan VIP. bukan VIP. Cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Bayar parkirnya nggak kesel tapi. Bayar parkirnya gue juga kesel. Gue ke kantor masa gue harus bayar parkir juga. Pertama kali gue kerja tuh, kayak gue nombok deh. Mahal ya, memang sekarang parkir mahal sih. Ya, tapi itu salah satu lah. Jadi pertama kali masuk ke kantor aja nih, pertama kali masuk kerja, lu udah kesel. Cari parkir susah. Oke. Baru gue lewat gitu ya, masuk ke gedung parkir, udah kelihatan. Cuma bos yang boleh parkir sini gitu. VIP, Udah VIP, tuh, VIP. lu naik ke kantor, ketemu orang-orang kantor. Nah, ini gimana? Gimana nih? Kenapa orang-orang kantor? Kenapa? Emang Rik, kenapa? Gue gak ngomongin orang-orang kantor gue. Iya. Karena gue yakin orang kantor gue baik. Sambil kedip dikit gitu ya ngomongnya. Iya. Tapi maksudnya orang-orang kantor itu banyak kepentingan kan. Nah, kepentingan pribadi itu yang berbeda-beda. Oke. Yang membuat lu tuh bisa kesel. Nggak setiap hari. Contoh, kepentingan orang berbeda-beda. Dia kerjanya mau cepet beres. Gue kerjanya mau cepet beres. Oke. Dia mau cepet beres, berarti dia nggak mau kerjain banyak-banyak. Yang penting beres aja kan. Kan gajinya juga sama. Oke. Gue juga mau kayak gitu. Tapi gue cepet beres, gue minta dia ngecek. Dia cepet beres, minta gue ngecek. Hasilnya sama-sama nggak beres. Sama-sama kesel kan? Kesel. Benar. Karena, tapi kalau gitu kan balik dari. Tapi tadi berarti lu bilang, gue yang nggak beres tuh. kan lu bilang berbeda kepentingan lu berdua sama-sama mau cepet beres. Justru karena kepentingannya sama, jadi nggak beres gitu. Kalau yang barusan betul kesannya sama siapa? Sama orangnya. Sebenarnya kalau dirunut lagi ya, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Bukan orangnya, Iya. KPI-nya. KPI-nya. Contoh KPI-nya apa sih, Rik? Contoh ya macam-macam kan. Misalnya, lu bisa harus sih, benar punya sih. target sales berapa gitu. Nah, caranya gimana? Yang penting yaudah deh, gue udah dapet nih. Apa gitu. Barangnya Tolong dong di-approve sana sini gitu. pembelinya jelek apa enggak lu cek gitu ya. Kalau buat yang kerja di bank deh, dapat kredit nih buat ini gitu ya. Yang penting goal dulu. Targetnya sampai dulu. Tiba-tiba pada nggak bisa bayar gitu ya. Iya benar sih. Nah, tapi kan KPI tiap departemen beda-beda tuh. Benar. KPI dia akan bertentangan dengan KPI orang lain kan.
Ya ibaratnya lu kalau ada clash dari sisi, kita juga perlu tahu ya sebenarnya reasonnya dia kenapa. Bisa jadi memang dari kantornya sendiri atau departemennya punya KPI yang beda-beda. Dimana kalau KPI-nya sendiri nggak align tuh, ya memang konflik of interest kan. Jadi sebenarnya itu kan konflik of interest kan. Tapi kan KPI itu sebenarnya harus nggak align nggak sih? Bagaimanapun orang-orang mau bilang KPI harus align gitu ya. Kan namanya ada departemen risk, audit, sales. Mana ada audit yang bilang, Mbak, tolong dong kliennya dibanyakin. Mana ada kayak gitu. Makanya kesel kan? Kesel. Jadi kadang-kadang di dalam suatu perusahaan, lu itu udah di-set untuk ribut satu sama lain. Memang dinamikanya gitu? Iya. Kalau yang sampai kesel banget, biasanya tuh adalah kalau memang ada, kita biasa kerja, kalau gue kerja biasanya pakai tim kan, Ri, ya. Maksudnya di satu tim gitu ya. Kalau ada yang malfunction. Malfunction kayak gimana tuh? Contoh misalkan tim gitu ya. Biasanya kan kalau kita kerja sama tim, say kita berempat, berlima, itu kan ada role-role-nya masing-masing lah. Oh, lu jadi lead timnya, lu jadi project manajernya, lu jadi yang hitungnya dan lain sebagainya, yang presentasi dan lain sebagainya, kan ada role-nya tuh. Dimana biasanya pada saat kita bikin tim, itu udah dihitung. Oh, untuk kerjaan ini cukup berempat. Oh, kerjaan ini cukup berlima. Kerjaan ini ternyata susah, harus bersepuluh dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang malfunction atau tidak bekerja sesuai dengan ekspektasinya, baiknya tuh domino effect tuh. Bisa. Ini bagus buat dia. Benar. Kenapa bagus buat dia? Katakanlah dalam satu tim gitu ya, 5 orang kerja. Oke. Satu orang nggak kerja, tapi kerjanya beres. Ulang. Ada satu tim 5 orang. 5 orang. 4 orang kerja. 4 orang kerja. 1 orang nggak kerja. 1 orang nggak kerja. Kerjanya tetap beres. Kerjanya tetap beres. Nah, orang bagus dong. Yang mana nih? Yang 5 apa yang 4? Berarti ini orang pinter nih. Yang kerja pun kerjanya beres. Si satu. Rasanya bosnya tahu nggak si satu ini nggak kerja? Kalau bosnya nggak tahu, berarti dia pinter. Oh. Tapi yang 4 ini? Ya nasib. Harusnya ikutin yang 1 orang itu. Makanya kalau lo kesel, nggak bisa dong kalau ikutin 1 orang ini nggak beres kerjaannya. Nggak beres, nggak bisa, Ri. Ya bisa, cuma ya nggak beres. Bisa lo ikutin gitu. Cuma itu gue cukup kesel lah kalau ada malfunction. Karena nggak cuma ke gue bisa kenanya. Kalau karena gue lagi kerja di tim gue yang lain gitu ya, atau anggota yang lain tuh bisa kena juga. Kadang kita, ya balik ya, benar sih semua orang punya kepentingan sendiri. Cuma kan semua orang punya kepentingan sendiri, itu kenapa kita harus lihat kepentingan orang lain apa, gitu kan. Sebelum lu bertindak misalnya, gue nggak mau kerja gitu. Gue mau gaji buta gitu. Ya boleh, kepentingan lu mau santai-santai boleh, cuma lu juga lihat dong, orang lain juga punya kepentingan kan. Dia juga mau pulang cepet, dia nggak mau lembur dan lain sebagainya, itu mesti diperhatikan. Kemanusiaannya. Berarti menurut lu di kantor perlu kemanusiaan gitu? Perlu. Apakah mungkin ada kemanusiaan di kantor? Itu pertanyaan gue sebenarnya. Atau sebenarnya hubungan kantor itu hubungan transaksional? Menurut gue transaksional. Jadi bukan kemanusiaan sebenarnya. Benar sih. Tapi hubungan simbiosis mutualisme doang. Iya. Simbiosis mutualisme. Kalau kayak tadi salah siapa, Ri? Yang mana? Menurut lo, kalau kayak tadi ya. Malfunction. Iya, kita yang di 4 deh. Bukan yang di 1. Yang salah. Salah siapa? Bosnya. Karena? Berarti bosnya juga nggak kerja, nggak kelihatan tuh orang nggak kerja, dia nggak tahu. Terus kalau bosnya kerja, ekspektasi bosnya adalah? Gue udah bayar tuh orang, harusnya dia juga kerja dong. Oh. Transaksional. Lu nggak kerja, 4 orang yang lain kerja. Harusnya gue pecat lu. Karena kan transaksional. Lu nggak ngasih benefit gue apa-apa, kenapa gue harus bayar lu? Iya. Gitu ya. Nah kalau nggak dipecat, berarti dia pintar. Atau anaknya seseorang. Pasti. Anaknya seseorang, iya. Iya tapi kan? Anaknya seseorang yang dikenal luas di masyarakat. Gue nggak bilang itu siapa. Atau anaknya seseorang yang dikenal luas sama shareholder gitu. Iya, bisa. Atau yang tadi kan, Ri, yang lu bilang. Titipan orang. Bukan. Itu bisa. Itu anaknya seseorang yang tadi kan, Ri, yang lu bilang. Lu jalan ke parkiran, lu udah kesel kan? Iya. Nah, mungkin yang itu.
Bisa kan? Anaknya VIP, Oh iya, VIP itu. Nah, Ya. itu tuh. Nah, apalagi kalau lo? Gue kesel kalau ada orang yang semangat banget kerja di kantor. Iya, coba. Nggak berarti kita nggak boleh semangat kerja di kantor ya, tapi ada Oke. orang selalu memuji-muji kantor seakan-akan itu segalanya gitu. Oh. Mendewakan kantor. Mendewakan kantor. Makanya gue selalu bingung gitu. Misalnya ada yang buka media sosial gitu. Saya sangat bangga kerja di kantor XYZ. Kantor ini memberikan saya ABC. Benar nggak sih? Gue sih bingung sebenarnya. Benar. Kan kantor saya memberikan saya ABC-nya benar. Cuma lagi-lagi, gue nggak pernah percaya orang misu-misu gue yakin ada gitu. Ada, kita juga Dan orang misu-misu. muji-muji, Oh. jarang gue ketemunya. Kecuali disuruh atau dibayar untuk itu. Oh. Campaign benar. Nah, tapi maksud gue, lu memuji bukan bersemangat banget kerja di kantor itu jelek. Tapi kadang-kadang atau nih orang lagi ngejilat atau beneran semangat gitu. Oke. Kalau dia beneran semangat gimana? Kenapa lu kesel? Bukan kesel, ya agak aneh aja. Agak aneh. Iya. Karena hubungan kantor itu transaksional. Hubungan semangat yang kayak gitu, itu emosional gitu. Artinya lu semangat banget, itu crash-nya juga cepet loh. Lu semangat kerja di kantor, ekspektasinya apa sih? Promosi tiap tahun kan? Misal. Mana ada, lu semangat kerja di kantor gitu ya. Kenapa lu mau kerja di kantor? Karena memang gue suka aja, WC-nya bagus. WC-nya bagus, gak ada kan? Lu semangat. Siapa tahu ada, Ri. Sejujurnya, gue pernah kerja di satu kantor, gue suka WC-nya. Karena WC-nya bagus. Itu kan, bisa. Cuma gak bikin lu semangat kerja juga kan. Maksudnya gak kayak, wah akan ke kantor setiap hari, supaya gue bisa menggunakan WC-nya, gak gitu kan. Nggak, karena gue mikirnya gini, dulu itu gue pernah kerja di satu kantor, yang WC itu sangat jelek. Sehingga kalau gue mau ke WC, gue harus lari sekitar 10 menit ke mall terdekat untuk pergi ke WC. Nah sekarang kalau ada kantor yang WC bagus, itu berarti menyimpan energi gue gitu. Karena waktu 10 menit lu bisa nggak lu pakai buat jalan, lu bisa ke WC dan lu main game tadi. Betul. Nah itu teman-teman yang bikin orang lain kesel. Nah, jadi 10 menit nggak balik-balik lu ngapain? Lu main game. Lu bisa jadi si satu orang itu, Ri. Ya 10 menit masih oke lah. Nggak, tapi maksud gue kalau balik ke semangat, menurut gue kita semangat kantor iya ada gitu ya. Ya. Biasanya kalau baru diterima masuk kantor gitu kan, baru masuk kantor. Ya biasanya kalau udah 10 tahun semangatnya mulai memudar lah ya gitu. Sampai dapat kantor yang baru gitu. Nah tapi poinnya adalah, kalau buat lu nih, tiba-tiba orang semangat gitu ya. Pagi-pagi masuk kantor, terus bilang, hari ini kita harus melakukan ABCD gitu. Oke. Lu gimana sama orang kayak gitu? Sejujurnya ya, gue cukup kebawa emosional ya pasti. Semangatnya? Iya, tapi gue mau cari tahu dulu kenapa. Karena orang yang kayak gitu, biasanya kepentingannya ada kepentingan pribadi. Balik ke topik yang tadi tuh. Betul. Kepentingan dia bisa jadi berlawanan dengan kepentingan lo. Itu. Dan agresivitas dia bisa Betul. jadi berlawanan dengan apa yang gue harapkan. Betul. Makanya gue kayaknya akan ke bawah deh. Kalau untuk happy ya. Kalau untuk gloomy atau orang yang kayak, aduh gue malas banget nih. Gue biasanya nggak terlalu ngefek lah. Karena gue bersandar pada bare minimum. Ya gue malas banget nih, cuma sih gue masih bisa lah gue melakukan kewajiban aja gitu. Karena transaksional menurut gue. Jadi paling nggak ya gue dibayar segini, gue doing the minimum work lah. Supaya sesuai dengan apa yang dibayar ke gue gitu. Cuma kalau yang semangat, sirip lumayan ke bawah kadang. Kayak lu kenapa ya? Kita gini. Karena positif vibe aja kali ya. Jadi kayak, mungkin karena gue udah negatif nih. Jadi kalau dia yang positif, gue mau dapat energi dikit gitu loh, nyerap dikit lah. Pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Ada mungkin tapi nggak terlalu. Tapi bukan orang yang ngejilat juga. Mungkin ada, nggak inget. Jujur sama lo 10 tahun lebih, kayak gue nggak inget. Ada yang se-ikonik itu sampai gue inget, gue jujur nggak ada. Nah, oke. Kita udah ngomongin tentang banyak nih. Apa yang bikin lo kesel tadi ada
kerjaan mendadak, Ya, parkiran, ya. apalagi tadi lu Malfunction, conflict of terus interest. konflik of interest sama orang. Gue ngomongnya orang yang terlalu semangat, tapi kadang-kadang bukan semangatnya nih masalah, tapi biasanya orang semangat itu lebih cenderung ngejilat atasan, dan jadi ada konflik of interest ke sesama dan ke bawahan. Bisa. Nah, Bisa. kita juga udah survei nih teman-teman gitu ya. Nah, kita Oke. lihat ada komen apa sih yang masuk ke kita. Oke. Bentar, kita lihat dulu Baca yang mana nih? apa yang bikin lu kesel. Ini gue baca, kedapatan bos yang micromanage, nggak punya bos yang emang di bidangnya, dipimpin sama yang bukan bidangnya itu capek, nggak paham case dari POV kita, akhirnya apapun yang kita buat udah salah aja, karena emang nggak dapat akar masalahnya, tapi mau dijelasin sampai ke akar. Jadi poinnya adalah bosnya gitu ya. Tapi bosnya ini menarik karena micromanage tapi nggak ngerti. Gue Kalau lu nggak kebayangnya ngerti, aja. gimana lu micromanage gitu? Anjir, iya gue kebayangnya aja kesel sih. Lu kalau mau micromanage, seyogianya lu ngerti dikit tuh. Lu Iya. ditanya, jarak dari bumi ke bulan berapa kilometer gitu. Iya. Orang bilang, berapa sih? Ya katakanlah Sekian gitu ya. sekian gitu. Nggak mungkin, gue nggak percaya tuh. Tapi dia sendiri nggak tahu. Iya. Lu harusnya ngukurnya pakai cara gini, tapi dia nggak ngerti juga gitu. Gue pernah bos kayak gitu. Zaman dulu, ada yang percaya. Jadi zaman dulu tuh, ya mungkin zaman sekarang juga masih ada. Ada juga yang mengatakan, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara lembur. Oh ya? Iya. Semua masalah bisa Oke. Menarik. Jadi dengan kata lain, semua masalah itu selama dilemburin, lu pasti dapat jawabannya. Oke, interesting. Nah, yang kejadian adalah selama 1 minggu semua orang lembur. Tapi selesai. Ya kagak, orang masalahnya bikin formula matematika. Yang di-hire anak apa ya? Anak bisnis kalau salah deh. Suruh Gimana beres? ngerjain masalah matematika. Iya. Dengan slogan, apapun masalahnya. Lembur jawabannya. Oh. Nggak selesai. Nggak selesai. Nah ini nih, yang Kesel. micromanage tanpa mengetahui Esensinya apa? Iya. Itu ngeselin sih, gue setuju sih tapi. Gue kebayangnya gue ngeselin sih. Ada lagi. Kedua, Coba lu Ri. kalau misalnya gue disuruh kerjain kerjaan yang emang bukan ranah gue secara tiba-tiba, sama nih kayaknya. Gue tahu kalau gue punya atasan atau orang dalam tim yang gak kompeten dalam kerja, tapi dia punya nominal lebih dari gue atau nggak dinilai lebih sama atasannya. Oh, 2 nih isunya nih yang komentar. Yang pertama adalah disuruh kerjain kerjaan yang bukan ranahnya gue, terus tiba-tiba lagi. Yang kedua, ada atasan atau ada tim yang tidak kompeten, tapi gajinya lebih tinggi. Nah ini menarik nih. Yang pertama mirip dengan yang tadi. Yang Tapi kedua ini berarti masalah gaji kan? 2 gaji. So, yang pertama tuh emang nyebelin sih. Gue aja kesel soalnya yang pertama. Dikasih tiba-tiba aja gue kesel. Ini gue dikasih tiba-tiba. Terus bukan yang kerjaan gue. Nah tapi sebenarnya yang gue lihat ya, sebenarnya jadi kerjaan kita tuh apa sih? Kan ada job desk-nya. Sejak kapan job desk itu menjadi kontrak hukum? Masuk sih di kontrak kerja? Lu Nggak ada ya? Hak dan kewajiban aja ya. Gini, lu pernah nggak dikasih job desk, lu ngerjain sesuatu yang di luar job desk? Pernah. Pernah kan? Pernah. Lu pernah kepikiran komplain nggak? Belum. Kenapa? Ya udah, pasrah. Pasrah. Masih bisa diterima. Oke, gue balik deh. Lu punya tim kan? Ya. Lu suruh melakukan yang di luar job desk. Dia komplain. Maaf Pak Agung, saya job desk-nya bukan seperti itu. Saya job desk-nya cuma 5. Kalau Pak Agung tambah, berarti saya ada 7. Selain kalau Pak Agung nggak mau beres lebih, saya nggak mau kerjain. Lu seneng nggak? Lumayan. Gue jujur gue seneng. Dengan orang kayak gitu? Iya, jujur paling nggak. Jujur? Jujur. Tapi berarti kerjanya nggak beres. Nggak diselesaikan gitu. Benar. Tapi nyebelinnya sedikit. Tapi jujur paling nggak kayak. Setidaknya dia jujur maksudnya. Setidaknya dia jujur. Oh iya berarti mungkin gue yang salah.
Tapi lu kesel nggak? Sedikit, Oke. sedikit. Karena gue harus nyari lagi dong siapa yang ngerjain gitu kan. Iya. Nah, kalau semua orang di kantor kayak gitu, Ya salah kantornya. Kenapa job desk-nya cuma 5, padahal harusnya 7. tapi kan job desk bisa nambah, Pak. Ya kontraknya ditambah, gajinya ditambah. Ya kan kayak tadi tuh, komennya ini bener nih, itu nyebelin. Terus ada yang nggak kompeten, lu tau gajinya lebih tinggi. Nah itu Gak kompeten itu gaji lebih tinggi. agak sensitif sih, karena Kadang-kadang gaji itu tidak sesuai dengan kompetensi gitu. berarti gaji sesuai dengan Gaji itu sesuai dengan titipan orang. Kalau lu punya kenalan yang dekat sama manajemen, gaji lu pasti lebih tinggi. ya ada faktor atau Senioritas. senioritas itu tidak sama dengan kompetensi ya soalnya. Yang terakhir, kemampuan bersilat lidah gitu. Dengan kata lain, menjilat atasan. Yang tadi ya, menjelat Jadi atasan kita ya. tidak pernah melihat ada kompetensi di sini gitu sebenarnya. Kalau lu hoki aja ada kompetensi. Khususnya kalau atasan lu nggak ngerti apa-apa. Tapi micromanage, Tapi micromanage. mau nyebelin. Di institusi tertentu gitu ya, ada yang level promosi itu kan bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan senioritas. Udah berapa lama di kantor tersebut. Ya udah berapa lama bekerja gitu ya. Walaupun tentunya masih ada aspek kompetensi juga. Betul. Tapi nggak mungkin lu yang baru 1 tahun kerja, gaji lebih tinggi dibanding yang 5 tahun kerja gitu. No. Loyalitas jadi dinilai Ada juga. loyalitas juga gitu. Apakah loyal, Ri? Apakah dengan semakin lama bekerja di satu perusahaan menandakan lu loyal? Nggak juga. Karena gue juga kerja lama tapi gue kesel. Karena lu kerja lama, bisa jadi nggak ada yang mau sama lu di tempat lain. Lebih ke sana ya, Lebih ke sana. bukan loyal ya. Bukan loyal. Arti loyal adalah sama kayak gini deh. Lu punya apa kata? Lu tuh punya pasangan. Apakah lu dibilang loyal kalau nggak ada yang godain lu? Oh. Kebenaran aja lu nggak laku. Dibilang loyal nggak juga, soalnya nggak ada yang godain lu. Oh. Kalau ada yang godain mungkin beda keputusan Ya, mungkin lo. beda. Jadi lu punya pasangan. Tiap hari ada 10 orang yang godain lu. Terus tapi lu tetap pilih dengan pasangan lu. Itu baru loyal. Nah, itu baru loyal. Nah kalau misalnya lu punya pasangan, tapi nggak ada yang godain lu gitu ya, itu namanya lu nggak laku aja, bukan berarti lu loyal. Benar. Ya nggak salah sih. Mungkin emang gue yang kedua sih. Nggak laku aja. Ada lagi nggak komen yang menarik coba? Komen menarik. Nah ini masalah environment sih. Jadi tentang inilah. Tentang lokasi, tentang daerah kerjanya dia gitu. Masalah tempat duduk, masalah environment-nya itu sih. Kadang tiap kantor beda lah. Nah ini yang kemarin juga nih. Ada kantor tuh yang tempat kerjanya menyenangkan. Dibuat fun gitu. Tapi apakah fun berarti semuanya? Belum tentu juga. Ya kayak misalkan yang kayak gitu kan biasanya ada hot desk-nya atau apa gitu kan. Ada yang mungkin kursinya itu enak banget gitu. Contoh. Ada yang kursinya kursinya pakai beanbag gitu. Ada juga yang kursinya pakai kursi yang nyaman banget gitu. Iya. Tapi biasanya berbanding terbalik dengan kinerja bosnya. Soalnya kebanyakan komennya itu tentang bosnya nih. Berarti yang bikin kesel tuh karena mungkin strukturnya memang gitu. Jauh lebih banyak piramida kan, jauh lebih banyak bawahan daripada atasan. Jadi kalaupun lu cek, mungkin lebih banyak yang nggak suka sama atasannya. Nah, pertanyaan apakah banyak atasan yang nggak suka sama bawahannya juga? Menurut gue bisa jadi kesel. Kayak tadi kalau ada yang malfunction, menurut gue bisa kesel. Gue aja yang nggak owner gue kesel. Tapi kalau ditarik lagi nih, kenapa orang nggak suka sama atasannya deh? Soalnya kebanyakan komen tentang atasan nih. Ya bosnya ada gini. Ada yang questionable. Ada yang banyak mau. Micromanage. Ada yang nyinyir. Ada yang nyinyir. Julid nggak kooperatif. Ini rekan kerja sih. Bossy leader. Leader. Nah, apa sih yang masalah dengan atasan?
Biasanya sih kalau gue memang tergantung sih, Ri. Maksudnya kalau kantor kan memang pakai kemeja. Kalau memang di rumah ya pakai kaos biasa. Kantor pakai kemeja. Heeh. Atasan tadi kan. Ada Oh. masalah apa sih dengan? Mejanya meja apa, Gung? Makin gak jelas omongan kita. Ya kalau atasan sih gue biasanya ya batik inilah gitu. Oke. Tentang atasan bos lah bisa Lu dibilang. beneran mikir ya, Ri ya? Anjing nih orang apa kok ke atasan? Iya. Makanya gue juga mikir, meja apa? Meja makan. Ada. Iya, iya, iya. Loh, ada masalah apa sama atasan? Karena mungkin kalau ya tadi menurut gua lu lebih banyak bawahan kan pasti di satu perusahaan pasti jauh lebih banyak bawahan daripada atasan lah. Itu kenapa dia sebutnya atasan kan? Karena bentuknya kan struktur organisasinya piramida biasanya kan. Tetap paling tinggi ada CEO, CRO, CC gitu kan. Siapa itu kan bawahnya baru tuh makin banyak turun-turun sampai ke bawahan-bawahan. Nah, yang kerjain kasarnya dirty works-nya atau kerja technicality-nya kan pasti bawahan-bawahan. Dimana ya mungkin gap-nya pasti ada. Atasan yang nggak ngerti kerjaan bawahan, tapi di sisi lain atasan juga harus punya target sendiri kan. Dia punya KPI sendiri, kepentingan sendiri yang biasanya tuh bisa jadi nggak align. Makanya lebih Oh, jumlahnya lebih banyak yang bawah, makanya yang komplain bawah tuh jauh lebih banyak, Ri. dengan kata lu mau bilang, ada konflik kepentingan antara atasan dan bawahan. Menurut gue pasti ada. Pasti ada. Karena atasan itu nggak boleh terlalu ke bawah. Bawahan itu nggak boleh terlalu ke atas. Ntar melanggar norma-norma sosial. Nggak kebayang gue yang ini. Yang tadi lu bilang, Ah, atasan itu nggak boleh terlalu ke bawah. oh Bawahan itu benar. nggak boleh terlalu ke atas. Nanti Benar. melanggar norma sosial. Betul kan? Benar, benar. Nah, biasa kalau di sekolah dulu rok nggak boleh di atas lutut gitu kan. Betul. Bawahan itu kan maksud lu Iya. kan. Iya. Nah, tapi dalam konteks yang sama, kayaknya ada konflik kepentingan juga antara atasan sama bawahan gitu. Menurut gue sih ada sih. Kayak gimana tuh menurut lu? Yang paling gampang tadi deh misalnya bosnya bilang, "Oh, produksi kita harus meningkat 20% tahun depan." Karena kita punya target mencapai $1 juta misalnya. $2 juta dan lain sebagainya gitu. Nah, bawahannya disuruh kayak gitu. Mereka juga mikir tuh. Karena pasti ini kan apa? Chain of command kan. Paling atas bilangnya naik 20%. Turun ke bawahnya misalnya ke direksinya atau kemana gitu. Kita harus naik 20%. Gimana ya caranya? Oh, kita bikin rencana ABC ABC. Turun ke manajernya. Tolong dong kasih tahu anak-anak kita harus bikin plan ABC ABC. Manajernya udah mikir tuh emang bisa ya. Kita bikin ABC ABC. Turunlah ke bawahnya. Besok kita bikinnya ABC ABC. Caranya gimana, Pak? Pikir dulu aja. Nah, yang paling bawah. Kena tuh. Dan gajinya sama. Gajinya sama. Atasan bisa jadi beda gajinya. Bener. Kalau naik 20%, mungkin atasnya naik 20% lebih. Bener kan? Bawahnya, ya kasih selamat paling. Kita sudah mencapai target. Sesuai dengan Terima kasih ekspektasi. atas semua yang telah kalian kerjakan. Tuh. Untuk merayakan keberhasilan kita, mari kita makan pecel lele bersama-sama. Tapi itu gak sih apa meme dan case yang sering kejadian? Kalau target itu tercapai, gue tahu berarti Ri, apa yang didapatkan dari bawahan itu. Apa tuh? Pizza. Itu bener loh. Benar. Lu nggak resign, target tercapai, pizza dan makan malam. Tim. Bener. Itu. Jadi atasan mungkin mengira dengan itu semuanya solve. Ri. Semua konflik of interest ini mungkin solve. Berarti memang di kantor, di lingkungan kerja itu ada konflik kepentingan gitu. Ada. Pasti ada. Menurut gue pasti ada. Menurut lu lebih baik itu diakui atau diumpetin gitu. Bukan diumpetin ya, tapi maksudnya Iya udah ya, diterima ya. Bukan. karena yang gue lihat kadang-kadang orang tuh bilangnya, oh kita sama-sama bekerja demi kepentingan perusahaan. Seakan-akan kepentingan gue selalu align dengan kepentingan bos gue. Faktanya kan nggak gitu kan. Kayak gitu. Nah itu. Bos gue naik Mercedes gitu ya. Benar. Lah kita Gue juga naik angkot gitu. Mercedes. Oh, itu. Itu kan. Mercedes. Angkot Mercedes gitu. Menurut gue harus diakui, Ri. Mungkin gue bukan atasan ya. Cuma
lu kerja sama tim aja, ada konflik kepentingan, menurut gue harus diakui. Karena gue cukup menilai sangat positif kalau lu jujur. Gung, sorry banget nih, gue nggak bisa. Gue mau jalan-jalan gitu. Oh. Ya udah. Kalau ada atasan yang bilang gini sama lu gitu ya, Gung, sorry nih, kita kayaknya harus kerja ekstra 2 bulan ke depan, lu pulang jam 5 pagi. Oke. Karena gue tuh udah DP Ferrari baru. Oke. Kalau lu nggak bisa kerja sampai jam 5 pagi, gue cuma bisa beli Kebalik logiknya. Mercedes yang baru gitu. Tolonglah Gung, Ferrari baru gue ini ada resiko nih, kalau gue nggak bisa dapet, kasihan guanya gitu. Kejujuran itu nggak ya lo mau? Bener, tapi gue kesel. Bener, tapi gue kesel. Bener. Itu sih, mungkin gue juga masih belum bisa benar-benar ngepisahkan sisi kemanusiaan tadi dengan profesionalisme. Maksudnya kerja kan transaksional. Bentar, jadi ada kemanusiaan, profesionalisme digabung jadi kekampretan loh. Bener. Tapi emang nggak bisa nggak sih, Ri? Maksudnya seprofesional lu pasti akan ada kondisi di mana emang tipikal Indonesia aja ya. Kalau luar negeri ya udah kerja enggak gitu ya. Enggak juga ya. Kayak ya gimana ya? Kayak ya kalau dilihat secara ekstrim kerja pun pasti ada kebersamaan kan. Ya, itu benar kan? Cuma kebersamaan itu kadang-kadang apa ya? Ada bos yang ingin bersama. Oke. Tapi bersama itu kurang bersama gitu. Ini karena bersamanya itu cuma bluffing atau kiasan, atau dia berusaha tapi nggak kena aja bersamanya? Pernah nonton The Office nggak? Ya, tahu. Itu tuh contoh kebersamaan, tapi dia mau bersama sebagai bos gitu. Maksud gue sekarang nih, kita itu ya ada yang bilang kita dibagi, ada kelas ekonomi menengah, bawah, atas gitu ya. Cuma namanya bos sama kita, menurut gue masih sama-sama kelas pekerja gitu loh. Kebersamaan lu jangan antara bos kelas atas sama kita yang kelas menengah atau kelas menengah ke bawah gitu. Kita sama-sama masih merasa kerja nih di kantor gitu ya. Berarti masih sama-sama kuli. Iya, beda gajinya aja. Beda gajinya gitu. Tapi secara kasta, gue bukan pejabat gitu ya. Dia juga bukan pejabat. Kecuali yang di perusahaan itu lah gitu. Gue nggak punya duit bikin PT ini juga. Gitu. Jadi sebenarnya bos gue sama gue itu masih sama-sama kelas pekerja gitu loh. Harusnya lu merasa bersama dan itu lu jangan saling ngejatuhin gitu di situ. Itu baru ada sisi kemanusiaan dan kebersamaannya menurut gue sih gitu. Jadi ibaratnya kalau lu bekerja dengan baik aja sesuai roles dan ekspektasi lu itu sisi kemanusiaannya di situ kan. Lu tidak menjatuhkan orang lain. Lu juga nggak jadi beban kasarnya buat orang lain gitu kan. Tapi ya lu ya sama-sama aja, kita bareng-bareng kerja transaksional. Kalau ada something yang bisa kita saling bantu gitu ya. Iya. Transaksional dalam arti gue nggak mengharapkan bos gue sangat dekat sama gue jadi bisa bilang hi bro gitu, karena kebanyakan yang bro sana bro sini itu bisa ngejatuhin lu juga gitu. Iya. Gue gak butuh yang bilang, just call me by my first name gitu. Karena yang kayak gitu gampang ngekik lu juga. Bro, hey mate, gitu-gitu ya. Hi mate, hi. Maksud gue ya sama-sama menghargai gitu ya. Gue juga menghargai lu sebagai manusia yang bekerja. Lu menghargai lu sebagai manusia yang bekerja juga. Mau lu panggil gue bro kayak, mau panggil gue mate kayak, mau panggil pak kayak, panggil jeng kayak. Ya, itu kan udah terserah gitu ya. Ya, tapi benar sih, menghargai sebagai sesama pekerja itu penting sih. Ya benar. Lu respect nasib lu tuh di situ loh gitu. Umur 55-57, lu masih pensiun kok gitu. Make sense. Ya, lu bisa jadi investor juga. Tapi kan biasanya investor lu rugi juga kan. Main saham juga rugi gitu. Benar. Artinya lu tuh bukan apa ya? Bukan lu kelas banget yang gitu. Jadi jangan saling jatuhin lah di situ lah. Itu yang kadang-kadang bikin kesel kan. Baru gue juga jadi kepikiran, gue jadi inget satu, Rik. Yang bikin gue kesal lagi ini baru melintas di kepala gue gara-gara kita ngobrol barusan. Kalau ada biasanya either gathering atau apa gitu ya sama tim gitu kan, atau ada speech atau apapun, bosnya tuh bilang, kita itu adalah keluarga. Nah,
Ini nih, Gimana dari tanggapan lu, Ri? gue gak pernah merasa gue dapat warisan dari dia gitu. Karena gini, lu namanya keluarga ya, enak gak sih jadi keluarga ini? Hmm. Lu punya anak deh, Ya, tuh anak lu suruh-suruh kan, gak lu gaji lagi. benar. Artinya bisa diperlakukan semena-mena karena lu keluarga gitu. Hmm. Apalagi kalau perusahaannya bilang ini perusahaan keluarga. Nggak selalu. Nggak salah lo. Tapi biasanya perusahaan keluarga berarti perusahaan itu tidak profesional gitu. Susah lah, karena Atau kurang profesional gitu. iya, karena kita yang beneran nggak ada keluarga di kantor aja, yang tadi ya, konflik antar profesional dan kemanusiaan aja ada gitu kan. Iya. Tambah lagi ini, lu kerja sama keluarga gitu. Bukan berarti jelek. Bagus karena lu deket juga. Dikelola di orang, kasarnya uangnya muter di tempat yang sama kan. On the Iya. other hand, tapi kalau lu nggak bisa menjunjung si profesionalismenya itu, ya benar sih, berantakan sih bisa. Kalau ngomong agak serius dikit gitu ya, menurut Sigmund Freud, Ah, justru dalam keluarga Sigmund Freud, dapat penindasan gitu. oh ya? Iya. Di elaborate dikit coba, gue penasaran soalnya. Elaborate dikit. Jadi kalau menurut Freud itu ada dua jenis penindasan dalam peradaban manusia. Oke. Pertama, penindasan secara ontogenetik, atau kedua, penindasan secara filogenetik. Mohon maaf nih ngomongnya agak kayak gini. Iya, maaf. Saya penasaran soalnya, sorry. Terus? Ontogenetik lewatin dulu deh. Nah, filogenetik adalah menurut dia, yang feeling gue sih dia salah gitu. Filo ya. Filo. Jadi kan itu keturunan kan. Oke. Menurut dia nih, waktu peradaban awal manusia, Oke. itu ada kelompok kecil nih. Jadi ada ayah primal gitu ya, Oke. yang dikelilingi oleh anak-anaknya dia. Gitu. Nah, anak-anaknya itu yang disuruh kerja mati-matian gitu, untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga besar itu, komunalnya itu. Lanjutannya agak-agak sensitif sih, tapi gue nggak mau ngomong di sini. Artinya, kalau gue singkat, anak-anak ini, anak-anak pria ini, itu yang disuruh kerja mati-matian tuh, atas nama keluarga, survival dari keluarga itu. Ayahnya itu nggak kerja, anaknya disuruh-suruh. Berarti ayahnya pinter dong. Nah itu, kekeluargaan kan. Nah. Maksud gue bukan berarti perusahaan keluarga jelek, bukan. Tapi maksudnya, arti keluarga itu juga bisa konotasi negatif gitu. Ya, karena selama ini kan definisi keluarga selalu something yang positif lah. Setidaknya di kepala gue, dan mungkin beberapa majority orang tuh keluarga tuh udah someone yang lu keep kan, maksudnya yang deket gitu. Betul. Keluarga itu baru penting pertama, kalau dikasih duit. Minta jajan dikasih gitu kan. Ya. Sama waktu dapat warisan. Nah di kantor dapat kah warisannya? Dapat bisa nyari. Apa? Kalau dia resign? Bukan warisan, itu pesangon. Pesangon tuh itu juga bukan dari sono, itu kan dari peraturan pemerintah. Oh iya ya. Atau yang kedua ada lagi, Ri. Kalau ada yang resign, yang lain dapat warisan kerjaan. Warisan kerjaan, benar loh. Nah, coba deh kita lihat lagi ada komen-komen tambahan. Ya coba boleh. Nah ini ada yang menarik nih. Tapi ini terkait dengan orang lain ya. Kalau difitnah, diklaim kerjanya sama orang lain. Maskara mata bikin ganjel mata. Maskara? Jadi nggak enak lihat laptop. Ya gue sih males juga ya lihat laptop. Tapi ini kalau difitnah, diambil kerjaannya diklaim orang lain lah gitu ya. Karena gue lagi pakai maskara gitu. Bagaimana? Makanya gue agak bingung nih. Maskara bikin ganjel mata. Dan itu, Ri. Jadi ada dua. Satu difitnah, terus kalau maskara lu lagi nggak on itu bikin kesel. Maskara bukannya di sini? Aduh, gue juga nggak tahu lagi. maaf ya. Teman-teman itu gue nggak tahu, gue juga nggak tahu. maaf. Ini ada rekan kerja yang suka julid sama lelet. Ini mungkin terkait dengan lu tadi ya. Wah, julid sih ini susah juga sih. Environmental yang bikin nggak comfortable. Environment tuh bisa macam-macam sih. Benar. Tapi yang julid, Ri, fitnah dan julid deh. Fitnah sama julid. Apa ya, soalnya nggak terhindarkan sih. Mungkin itu alasannya gue nggak terlalu mempedulikan.
kalau yang fitnah dan julid. Cuma kalau ngeselin, fitnah nyebelin sih. Fitnah nyebelin memang. Kalau julid, gue masih karena kita juga misu-misu. Sebenarnya nih, julid itu apa sih? Yang gue tahu ini sih, apa kayak ngomongin lu di belakang lah, ngejelek-jelekin lu di belakang gitu. Nah ini menarik karena menurut gue orang selalu bilang gue nggak suka orang ngomongin gue jelek di belakang. Tapi kalau ada orang ngomongin lu jelek di depan, bukan lu juga nggak suka ya? Gue suka. Yakin lu? Yakin. Makanya gue sangat menghargai beberapa temen gue yang kalau ngomong tuh frontal. Misalnya? Contoh, waktu itu gue sempet, dulu gue gendut banget, Rick. Berat gue 15 kilo dari sekarang lah. Oke. Dan gue kan tidak tinggi ya, jadi bentuk badannya gak bagus lah waktu itu. Sekarang bagus? Enggak. Waktu itu lebih gak bagus. Oke. Terus kasih lihat ke teman gue. Emang gue tahu dia orangnya frontal. Ini gue dulu kayak gini, Jir. Terus jawaban dia langsung menyenangkan hati gue. Anjir, gue lu dulu jelek banget. Gitu. Frontal. Tapi bener. Gue akun juga gue jelek. Tapi kan itu ngomongin lu dulu. Nah kalau ngomongin lu sekarang di depan gitu. Gak apa-apa. Kerjaan lu jelek banget sih. Lu gimana sih? Gak apa-apa. Karena jadi gue tahu, Ri. Gue bisa koreksi diri. Tapi kalau ngomongin di belakang, gue jadi nggak tahu. Maksudnya gue jadi ignorant takutnya kayak, ya udah nggak ada yang ngomongin gue jadi merasa baik-baik aja. Kalau fitnah makanya gue baru kesel. Ada keselnya. Julid itu coba ya kita bisa ini, gue nggak tahu definisi bener ya, tapi mungkin kalau julid misalnya adalah ngomongin lu di belakang doang, tapi something real gitu ya, cuma ngomongin lu di belakang. Satu lagi, fitnah tuh emang tidak benar kan kalau fitnah itu kan. Hal yang tidak benar kan. Mungkin gini, definisinya gini aja biar clear. Fitnah adalah ngomongin lu di belakang, tapi nggak benar. Iya, gitu. Julid ngomongin lu di belakang, tapi benar. Benar, ya gitu aja. Nah julid gue nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Karena dia sampaikan kebenaran. Emang lu nggak bisa gitu. Iya. Ya udah, gue nggak bisa gitu. Dia ngomongin ke orang lain, menurut gue masih nggak apa-apa karena itu kebenaran. Nah kalau fitnah itu reputation risk namanya, Rick. Kalau gue bisa ada risiko reputasi. Ya dua-duanya bikin kesel sih. Tapi kalau julid itu ada kesempatan lu perbaiki diri. Itu. Kalau fitnah, apa yang diperbaiki? Lu malah justru harus ini kan, konfront kan. Membenarkan itu kan. Bukan perbaiki kan. Waktu konfront orangnya dong. Iya, waktu lu habis buat konfront kan. Bukan buat memperbaiki diri lu kan. Iya. Jadi fitnah itu kurang konstruktif gitu ya? Betul. Julid juga. Konstruktif. Karena di belakang. Kalau dari depan menurut gua konstruktif. Sakit nggak sakit pasti dibanding kayak gitu. Cuma lu bisa jadi konstruktif gitu. Gue udah jelek banget. Mungkin gue jadi mau operasi plastik. Mungkin gue gak tahu. Tapi kan karena ngomongin di belakang lu. Iya. Lu harus sayang ke orang-orang dong. Bener. Gue jelek gak sih? Julid apa hari ini gitu ya? Iya bisa. Gue dijulitin apa nih gitu. Supaya gue bisa memperbaiki diri. Bisa. Karena di Indonesia kan. Biasanya gak dijawab. Iya di Indonesia kan gak ada yang ngomong jujur di depan kan. Ya beberapa orang aja lah. Lebih banyak yang ngomongnya di belakang. Nah, tadi ada fitnah yang menarik. Gue udah kerja. Tapi nanti kerjanya diklaim orang nih. Oke. Pak itu kerjanya gue. Kerjanya orang lain nih gitu. Iya. Menurut lu gimana? Sering nggak di kehidupan lo? Kalau gue soalnya tim kerja gue dikit sih, Ri. Jadi hal itu kalau khusus kerjaan ya diklaim nggak terlalu relevan buat gue. Maksud gue nggak ngalamin hal itulah. Cuma kalau misalkan fitnah doang ada. Jadi yang kayak gini jarang gitu ya? Kalau gue jarang. Lu pernah tapi Ri? Gue tahu ada kejadian teman gue yang kena kayak gitu. Jadi ngerjain orang lain, dia bilang biasa gini, yang ngerjain orang lain nih, yang present yang lain. Siapa tahu itu memang pembagian kerjanya, Ri. Tapi yang jadi dapat rating bagus yang itu tuh, yang present. Siapa tahu. Memang. Tapi fenomena ini menurut gue bukan fenomena terlalu aneh. Kan sama aja kayak lu kuliah, banyak orang buat ngerjain lu kan.
Iya, Jadi kayak joki gitu loh. benar. Joki skripsi atau Joki joki skripsi, apa joki gitu. apa gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya kejadiannya ya nggak bisa jadi bukan kejadian terisolir di dalam satu lingkungan kerja gitu. Betul, betul. Nah, kalau mau kayak gitu, solusinya menurut gue adalah jangan klaim kerjaan, bayar aja ke dia, Hmm. Transaksional lagi. transaksional lagi. Hmm. Iya. Ya cuma kalau kayak gitu marah nggak, Ri? Kan diklaim kerjaannya. Hmm. Tapi ini selain dia ngeklaim, tapi ya udah gue bayar gaji gue buat lu deh. Nah, itu nggak apa-apa. Menurut lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, transaksional. Transaksional. Secara etis ya enggak. Iya, secara etis enggak. Tapi kalau kayak gitu mungkin masih bisa diterima ya. Masih bisa terima. Udahlah, lo kasih klaimnya ke gue deh, ntar gue promote tahun depannya lo gitu. Mungkin bisa ya, kalau itu mungkin bisa diterima. Ya? Bonusnya gue bagi setengah buat lo deh gitu. Misalnya begitu. Misal. Oh, iya, Tapi iya. harus jujur dari awal gitu kan. Sore nih gue goblok. Boleh nggak lu kerjain tapi Boleh belum nggak lo kerjain, presentasi? tapi nanti gue yang present. Ah nggak mau lah, gue dapet apa? Gaji gue kasih deh. Gaji lo gue bagi deh. Ya udah. 20%, 5 bulan. 30. Nah, itu transaksional kan. Ya. Ya kalau itu mungkin jadi oke lah ya. Ada ya transaksi. Oke, tok. Coba daripada kesel. Kalau lu misalnya, ini kan if condition, kan kita nggak tahu if condition. Nah, bedanya gimana antara orang yang ngeklaim kerjaan lo Nah, sama bos yang nyuruh lo kerjain sesuatu, dia yang dapat presenting. rewardnya. Beda. Kalau yang kedua, kalau bos kita udah tahu, Ri. Orangnya kayak begitu. Bukan. Iya itu iya. Cuma maksud gue, kalau lu begitu masuk kerja, harusnya lu udah tahu, memang at the end of the day, apapun yang lu lakukan, larinya ke bos. Oke. Owner kan, Iya. ke bos lah. Yang Lu, bayar gaji lo. iya, lu udah tahu, lu akan tahu itu konsekuensinya. Lu kesel atau enggak, pasti ada, gitu kan. Cuma, kalau yang tadi, kejadian diklaim kerjaan lu, difitnah tuh, kayaknya lu nggak bisa expect ya. Karena biasanya, koreksi gue ya, cuma biasanya kejadian yang kayak gini kan akan terjadi di peers kan. Ya, di pitch. Kenapa kerjanya bisa diklaim? Karena kerjaannya sama nih, makanya lu bisa diklaim gitu. Kamu, ya nggak juga sih, bisa juga kayak kerjaan bos dikasih ke bawahan gitu kan, bawahan yang ngerjain tuh ya. Cuma kejadiannya biasanya circle-nya masih nggak terlalu jauh. Nah kalau itu dilakukan, nyebelin menurut gue. Kalau bos tuh udah tahu konsekuensinya dengan lu bekerja, itu ya lu bekerja untuk yang bayar lu kan. Nah, jadi sebenarnya konsekuensinya lagi adalah kalau peersnya bayar lo, nggak ada masalah. Nah, tergantung. Kalau lu butuhnya uang mungkin nggak masalah. Kalau lu memang juga butuh pengakuan, kan orang beda-beda. Gue butuh diakui bahwa gue bisa. Nggak apa-apa. Mungkin ada ya. Sekarang atau gue nggak apa-apa. Gaji gue sama, tapi jabatan gue naik gitu. Misal. Ada gitu. Mungkin gue nggak tahu. Bukannya mendingan jabatannya di bawah, tapi gajinya naik. Beberapa. Gue iya, tapi mungkin ada yang kebalik. Ada yang iya mungkin ada yang lebih penting pengakuan bahwa lu mampu secara apa ya, penghargaan di luar duit sebenarnya. Title, responsibility. Pizza gitu ya. Kerjaan lu bagus banget. Pizza yuk. Pizza. Aduh, pizza tuh epic sih. Ya. Bener kan gini pizza kan tapi Rick. Biasanya pizza. Dulu, seingat di salah satu kantor yang gue pernah kerja, itu bukan pizza, burger. Burger. Jadi setiap hari lembur, dibeliin burger gitu. Jadi selain lu udah disuruh kerja, kita dikasih fast food supaya cepet mati juga gitu. Oh enggak dong, kan ada asuransi. Oh, ada jaminan kecelakaan kerja. Ya. Betul. Ya, tapi ya itu, tadi lagi konflik of interest gitu. Gue nggak bilang salah, nggak bilang enggak. Iya. Tapi emang ada. Terjadi kan? Terjadi gitu. Benar. Gue juga nggak bilang itu salah. Karena pasti ada. Namanya organisasi gitu ya. Ya. Pasti ada kan? Iya. Even keluarga pun ada kan konflik of interest. Nggak usah organisasi. Maksudnya kumpulan orang. Even kita berdua pasti punya konflik of interest juga. Rick. Iya. Iya kan? Pasti ada sih. Nah, iya. Again, nggak berarti interestnya bos itu salah. Interestnya kita sebagai pekerja itu salah gitu. Iya. Cuma yang menurut gue sih lebih ke arah
dalam konflik of interest ini, apakah kita bisa melihat bos kita sebagai manusia Nah, itu. dan bos kita melihat kita sebagai manusia gitu. Ya. Respect sebagai sesama pekerja lah ya. Respect sebenarnya. sebagai sesama pekerja gitu. Ya, sesama pejuang gaji. Sesama juga enggak sih. Bos gue juga masih dibayar pakai gaji. Ya. Ya itu, ya mungkin tadi kemanusiaannya itu kali Ri. Maksudnya yang harus lu pegang, ya itu. Dia tetap orang juga, dia punya kepentingan sendiri juga, yang mungkin berbeda dengan lu, tapi ya kita sama-sama pekerja ya, let's respect each other juga gitu. Gue tuh inget waktu zaman gue kecil gitu ya, ada slogan, sesama bis kota, dilarang saling mendahului. Apakah kita bisa kayak gitu juga nggak gitu masalahnya? Nggak bisa, nanti nggak ada yang bisa lewat Ri. gue nggak kebayang sih yang baca slogan itu. Maksudnya itu ngantri gitu ya. Maksudnya jangan rebutan penumpang kan gitu kan. Oh, gue kira tuh jangan saling mendahului itu maksudnya jangan nyalip gitu. Kalau jangan Ya, nyalip bisa juga dulu sih. Tapi gue biasanya ngeliatnya gitu. Jangan rebutan penumpang lah gitu. Oh. Udah ada rezekinya masing-masing. Gitu. Oh. Ya, itu gue nggak tahu sih. Ya itu balik lagi. Ya. Namanya bos pasti ada kepentingan kan. Target sales gitu ya. Target report. Target apa gitu. Tapi masih bisa reasonable nggak sih? Gitu. Oke. Nah karyawan juga gitu kan. Maksudnya kenapa kita juga masih mengais rezeki dengan gaji dan lain-lain gitu ya. Gue udah dibayar nih. Dari kerja 30 hari, gue cuma masuk 5 hari. Ya bener aja gitu. Ya. Benar. Jangan bikin atasan kesel. Atasan juga jangan bikin bawahan kesel gitu. Iya. Benar sih. Biarlah yang bikin kesel di kantor itu adalah apa ya? Ya jangan sih. Jangan, cuma nggak bakal manusiawi lah. Lu kesel di kantor manusiawi lah. Jadi it's okay. Cuma ya respect each other aja. Mendingan kesel di kantor dibanding kesel di rumah sama keluarga gitu kan. Tapi keluarga itu adalah kantor. Tadi kan kita itu adalah keluarga. Kantor adalah keluarga mungkin maksudnya. Bedanya apa? Keluarga adalah kantor, berarti kantornya dibawa ke rumah dong. Kan sama, adalah kan sama dengan. Oh. Keluarga adalah kantor, berarti kantor adalah keluarga. Nah ini udah mulai nggak jelas nih, Ri. Mulai nggak jelas. Nah ini bisa leading to different topic nih. Hubungan keluarga di kantor. Iya tadi kan, maksudnya ya. Yang tadi kan ya. Kan ada istilah office husband, office wife. Oh. Iya. Boleh deh, nanti kita omongin. Udah lagi, Ri? Apa ya? Sebenarnya yang perlu dipikir adalah apa yang bisa bikin lo happy juga di kantor gitu. Oh. Bukan topik yang dibahas dalam di sesi ini sih, tapi lo kan kantor kesel nih biasanya. Iya, kalau lo jujur pernah nggak sih lo kantor dengan datang berseri-seri gitu? Aduh gila, kantor gue ini sangat menyenangkan gitu ya. Gue bisa melihat harumnya melati di sini, ada wangian kopi di sana gitu. Bos gue ganteng dan cantik gitu yang berlalu lalang. Kayaknya nggak pernah kan? Jujur aja deh gitu. Gue kantor pasti tampangnya udah settingan kayak gini. Taruh tas, duduk, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lu pikir ya, ada nggak sih yang secara sedetik bisa bikin lo happy di kantor? Kalau gue punya rekan kerja yang bukan bilang keluarga ya, setidaknya bisa nyambung deh. Ada apa ya? Temen, bukan kolik ya, emang temen aja gitu ya. Temen yang saling respect each other deh gitu. Ya itu make sense. Kadang-kadang nggak sampai chatting, gimana juga. Waktu lu kita SMP SMA kuliah kan ada main game tiap hari sama dia, nggak kayak gitu, tapi setidaknya tahu lah ya. Tahu gitu, bisa diajak ngopi bareng. Ya kadang-kadang kalau ada konser juga mungkin bisa rame-rame deh 10 orang pergi bareng di kantor. Yang kayak gitu-gitu aja kadang-kadang buat gue itu cukup menyenangkan lah. Dan itu jadi support mental lo kan sebenarnya. Support mental gue. Kalau lo beruntung kadang-kadang ada yang kayak gitu. Make sense. Ya walaupun kantor itu kesel, tapi mungkin ada satu titik di mana lo itu gue nggak bisa bilang happy. Ada satu titik poin di mana lo nggak kesel-kesel amat gitu.
Atau lo ada bersyukurnya lah ya. Ada bersyukurnya juga lah. Iya. Kalau gue dulu WC. Wah, oke. Dah, itu aja Oke. teman-teman. Bye-bye. Kalau ada yang mau tambahin di komen ya. Oke, Thank you thank you. semuanya. Bye-bye. Ya, bye.